Halo, perkenalkan nama saya Aldika Priantara, mahasiswa KKN UGM Saburai Jua tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai merintis usaha sektor jasa. Pertama-tama kita akan mempelajari apa itu wirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan, terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk, serta mengatur permodalan usaha. Wirausahawan harus mampu melihat peluang bisnis dan berani mengambil risiko. Tujuan wirausaha adalah menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi melalui proses bisnis. Sedangkan kewirausahaan adalah suatu proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Wirausahawan umumnya dipandang sebagai inovator. Inovator sendiri tak berarti harus menemukan suatu hal yang baru, melainkan bisa diartikan sebagai seseorang yang bisa memecahkan masalah. Dalam hal ini, masalah terkait bisnis. Panduan terkait kewirausahaan lainnya, karya Aventino Caesar M., mahasiswa KKN UGM Saburai Jua tahun 2020, dapat diakses dengan scan barcode atau menuju link yang tertera. Seorang wirausaha pada umumnya memiliki karakteristik antara lain: yang pertama, memiliki keberanian dalam mengambil keputusan maupun resiko. Yang kedua, mempunyai daya kreasi serta inovasi yang tinggi. Yang ketiga, dapat berpikir dalam jangka panjang untuk masa depan atau visioner. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, memiliki semangat serta kemauan yang keras. Yang keenam, mampu menganalisis sesuatu secara tepat. Yang ketujuh, memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif. Berikut merupakan langkah-langkah merintis usaha yang penulis rangkum. Yang pertama adalah memahami kompetensi unggulan. Kompetensi unggulan merupakan keahlian yang dikuasai lebih baik jika dibandingkan dengan pesaing. Hal tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam bisnis yang mempengaruhi perkembangan bisnis ke depannya. Kompetensi unggulan dari bisnis kecil dibagi menjadi: yang pertama, kemampuan mengidentifikasi peluang dari pasar yang sudah ada. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi pasar baru. Yang ketiga, kemampuan untuk bergerak cepat dalam mengambil peluang baru. Setelah kita dapat mengidentifikasi kompetensi unggulan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana bisnis. Rencana bisnis merupakan ringkasan dari strategi bisnis yang akan dijalankan dan bagaimana strategi tersebut diimplementasikan nantinya. Dalam menyusun rencana bisnis, setidaknya ada 3 poin penting yang harus ada, yaitu: yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, memperakirakan penjualan. Dan yang ketiga, rencanakan keuangan. Setelah rencana bisnis disusun secara matang, langkah selanjutnya adalah memulai bisnis kecil. Dalam memulai suatu bisnis, terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil. Di antaranya, membeli usaha yang telah berjalan kemudian meneruskannya, atau franchising atau membeli lisensi untuk menjual barang atau jasa, atau memulai bisnis dari nol. Memulai usaha sendiri dari nol memiliki resiko yang tinggi, tetapi peluang keuntungan yang tinggi pula. Penulis sendiri menyarankan untuk memulai bisnis baru dari nol, karena seiring dengan pengalaman, maka kompetensi kewirausahaan akan terus berkembang. Langkah selanjutnya adalah memikirkan bagaimana pembiayaan bisnis kecil tersebut. Modal seringkali menjadi masalah utama dalam memulai bisnis baru dan alasan bisnis berhenti. Beberapa pilihan dapat digunakan untuk pembiayaan bisnis baru, seperti mencari investor untuk menanamkan modal dan akan mendapatkan bagi hasil, atau kredit bank atau lembaga pinjaman, atau mencari mitra untuk berbisnis bersama. Sebelum melakukan pinjaman, dibutuhkan perencanaan keuangan yang matang. Berikut penulis rekomendasikan kepada pembaca untuk menambah wawasan seputar wirausaha dengan membaca hasil karya teman kami, Frida Ardea, yaitu Manajemen Keuangan dalam Wirausaha
dan kiat-kiat marketing produk lokal. Dan tulisan saya lainnya yaitu membangun merek yang kuat yang dapat diakses dengan cara men-scan barcode atau menuju link yang tertera. Memulai usaha bisnis Gesos. Gesos merupakan sejenis fasilitas akomodasi baik milik perorangan maupun perusahaan yang diperuntukkan khusus untuk tamu yang hendak menginap. Gesos juga dapat berupa rumah pribadi yang dikonversi untuk kepentingan tamu. Fasilitas yang akan ditawarkan di Gesos sederhana saja, sebagian besar tanpa menyediakan keperluan makan dan minum tamunya. Walaupun pada beberapa Gesos juga ditemui fasilitas makan gratis yang bisa dipesan sewaktu-waktu. Latar belakang penulis memilih untuk menyarankan bisnis ini adalah dikarenakan adanya peluang di Kecamatan Hawu Mehara pada khususnya sebagai destinasi wisata dan wacana dibangunnya Edupark. Usaha pada sektor jasa pada umumnya memiliki karakteristik yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan usaha produksi. Berikut langkah-langkah dalam membangun usaha bisnis Gesos. Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan riset pasar. Sebelum memulai bisnis Gesos, sebaiknya melakukan riset pasar terlebih dahulu. Riset mencakup mengenai lokasi tempat Gesos, merupakan area wisata atau bukan, siapa target atau market yang dituju, seperti apa pelayanan atau fasilitas yang ditawarkan, dan berapa harga sewa Gesos. Selain itu juga sangat penting untuk menyusun model bisnis dan perencanaan, kemudian menentukan strategi pemasaran yang paling cocok. Langkah selanjutnya adalah persiapkan fasilitas. Kelebihan dari bisnis Gesos adalah kita tidak perlu membangun bangunan baru untuk memulai usaha. Cukup dengan kamar kosong yang dipersiapkan untuk menerima tamu. Persiapkan kamar khusus untuk tamu beserta fasilitasnya seperti handuk, perlengkapan mandi, air minum, dan gelas. Kebersihan kamar menjadi standar dasar yang harus terjamin. Tentukan opsi untuk sarapan, di mana hal ini dapat melakukan mitra dengan pengusaha catering sekitar. Persiapkan Gesos untuk benar-benar siap menerima tamu. Langkah selanjutnya adalah promosikan Gesos. Setelah Gesos dipersiapkan untuk menerima tamu, selanjutnya adalah promosi Gesos untuk mendatangkan tamu. Sarana promosi yang dapat dilakukan berbagai macam. Salah satunya yang dapat dilakukan adalah memasang plakat atau papan nama Gesos, sehingga akan mendapat perhatian wisatawan yang melintas. Kemudian menetapkan harga yang wajar untuk menarik konsumen. Sediakan harga paket lebih dari satu malam yang lebih murah, atau bisa bermitra dengan tour guide area wisata untuk merekomendasikan Gesos kepada wisatawan. Salah satu kekuatan dari Gesos adalah harganya yang lebih murah jika dibandingkan dengan hotel. Apabila kita bisa memberikan harga terbaik sesuai dengan fasilitas, maka wisatawan akan memilih untuk menyewa Gesos. Dapat juga menerapkan cara-cara promosi yang telah dipelajari dalam buklet kiat-kiat marketing produk lokal karya Frida Ardea. Sebagai penutup, saya akan menutup dengan quotes dari salah satu pengusaha sukses di Indonesia, yaitu Bob Sadino, bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang dilakukan, bukan ditanyakan. Maka dari itu, mulailah bisnis, mulai dari sekarang juga.